Selamat siang Pak Junaidi. Ya, selamat siang Pak Adrian. Oke, jadi hari ini Pak Junaidi kan akan melakukan praktik coaching ya Pak ya. Ya Pak. Nah, sebelum kita mulai praktik coachingnya, Pak Junaidi mulai praktik coachingnya, seperti apa Pak nanti Pak? Rubrik penilaiannya ya Pak? Kita Ya, buat kesepakatan Pak, penilaian percakapan. rubrik penilaian nanti Pak itu kita akan sesuaikan dengan kompetensi yang akan mungkin saya pilih untuk kembangkan. Lalu nanti dimulai dari apa namanya ada alur ceritanya ya Pak, dari tujuan, identifikasi, rencana sampai tanggung jawab itu yang akan dilaksanakan pada penilaiannya Pak. Oke, jadi penilaiannya nanti alur cerita, kemudian juga kompetensi coachingnya Pak ya. Nah, Ya. untuk yang spesifik nanti yang ingin Pak Junaidi apa namanya ingin ketahui perkembangannya nanti di kompetensi mana Pak Junaidi? Iya Pak, dari 3 kompetensi coaching itu, hari ini saya fokusnya ingin saya kembangkan itu kompetensi yang mengembangkan pertanyaan berbobot Pak. Oke, yang mengembangkan pertanyaan berbobot ya. Ya, Nah, nanti indikatornya seperti apa ketercapaiannya nanti Pak? ya sesuai dengan itu Pak, apa namanya dengan kompetensi yang saya kembangkan. Jadi nanti bentuk pertanyaan saya itu pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan. Lalu saya coba nanti Pak, apa namanya menghindari pertanyaan tertutup. Kemudian agar nantinya coachingnya bisa merenung, bisa menggali, mengingat, dan mengaitkan, Pak, lalu bisa menyampaikan pada coach. Baik, jadi itu nanti indikator yang ingin dicapai Pak Junaidi dalam praktek mendapatkan kesepakatannya. Untuk selanjutnya saya persilahkan Pak Junaidi kuncinya. Silakan Pak Junaidi. Ya, baik, Pak. Ya, selamat siang Pak Junaidi. Selamat siang, Pak Putu. Nih ada waktu nggak Pak? Saya mau cerita-cerita sedikit nih Pak. Oh, bisa dong, Pak. Ada, aman itu. Nah, saya kan duduk dulu, Pak. Tenang dulu, Oh Pak. iya ya Pak Kita ya duduk Pak. dulu Ya Pak kita ya ini. Pak. Ya, santai dulu ya. Eh, iya Pak ya Pak. Terima kasih nih Pak Jun, Pak Jun. Oh iya. Gimana, Pak? Apa yang bisa saya bantu hari ini? Ini Pak saya butuh bantuan Bapak ini. Jadi saya ini bingung di kelas ini Pak. Jadi saya Oke. ngajar IPA. Ini Pak ada sedikit masalah lah Pak. Kayak gitu Pak. Oh, gitu, Pak. Ada masalah ya. Kira-kira coba sekarang ada masalah. Jadi Bapak sekarang hari ini mau ada masalah tentang pelajaran IPA di kelasnya. Nah, lalu Pak, coba Bapak ceritakan kira-kira gimana Pak kok bisa ini apa masalahnya itu bagaimana seperti itu. Gini Pak, saya ngajar IPA itu tentang ekosistem Pak. Jadi dari pembelajaran itu anak-anak ini apa nilainya itu rendah, kurang paham tentang pembelajaran yang kayak saya kasih itu Pak. Jadi gimana itu? Bingung saya itu Pak. Oh, jadi Bapak bingung nilainya rendah ya Pak. Jadi kita hari ini apa Pak kita ingin membicarakan mengenai masalah nilai IPA rendah yang di kelas Bapak ya Pak, gitu Pak. Kurang lebih ya. Iya saya itu mau cari solusinya tuh Pak. Gimana ya caranya untuk supaya nilai anak-anak di pelajaran IPA ini semakin meningkat gitu Pak. Oh, seperti itu. Jadi Bapak itu nanti itu yang menjadi ya,
ingin Bapak dapatkan setelah percakapan ini tadi ya, mendapatkan nilai IPA tadi ya Pak? Gitu, Pak. Iya, saya mau meningkatkan nilai IPA ini Pak di kelas saya Pak, seperti itu Pak. Oh iya, mendapatkan nilai IPA. Nah, lalu Pak sebelum itu Pak saya mau tanya dulu sama Bapak nih. Situasinya sekarang tuh di kelas Bapak waktu belajar IPA tuh gimana gambarannya Pak? Gitu. Gambarannya itu Pak, saya itu mengajarkan ya sesuai dengan buku guru dan buku siswa K13 itu Pak. Jadi Ya. saya nerangkan sama anak itu, tapi itu setelah saya nerangkan, saya kasih latihan-latihan seperti itu Pak. Oh, seperti itu. Jadi itu Pak, apa namanya? Kalau Bapak udah mengidentifikasi Pak, udah di masalah kelasnya itu yang mempengaruhi itu ada lagi nggak Pak yang mempengaruhi hal lain Pak? Yang mempengaruhi masalah Pak tadi? Kalau yang mempengaruhi, ya mungkin anak itu kurang memperhatikan karena bisa jadi Oh, iya. medianya kurang menarik ini Pak. Oh, kurang menarik. Jadi intinya permasalahannya kalau Bapak lihat tuh dari media Pak. Jadi kalau dari Bapak udah lihat mengenai masalah media Pak, jadi situasi bagaimana Pak yang Bapak inginkan nanti? Kira-kira. Saya itu pengennya itu anak itu belajar dari media-media pembelajaran yang bagus, yang dia itu aktif. Sudah itu anak ini juga Pak, saya maunya belajarnya kontekstual Pak. Itu Pak, sesuai dengan lingkungannya gitu Pak. Bapak inginnya ini ya, jadi dari tadi Bapak pengennya kontekstual, jadi dengan kontekstual tersebut siswanya harapan Bapak bisa aktif ya. Jadi kira-kira gitu Pak, bisa aktif ya, seperti itu ya Pak, kurang lebih ya. Iya ya Pak, ya. Kira-kira seperti itu. Anak-anak tuh lebih memperhatikan karena dia kontekstual itu, medianya juga lebih menarik gitu Pak. Oh iya. Jadi dari pengalaman Bapak tadi kira-kira begini Pak, apa yang bisa membuat apa keinginan Bapak tadi terwujud tuh kira-kira ada terpikir apa gimana gitu Pak? Saya ini sedikit terpikir itu, saya pernah belajar nih Pak tentang diorama 3 dimensi itu Pak. Itu kayaknya bagus, cuman saya belum begitu paham cara membuatnya itu Pak. Seperti itu Pak. Oh iya, bagus tuh Pak. Ide bagus tuh sebenarnya kan. Saya rasa kalau pakai itu mungkin bisa membuat ini lebih tertarik ya, lebih kontekstual lah tersebut ya. Iya, saya lebih itu lebih kontekstual. Sudah itu dia itu juga kan media pembelajarannya menarik kayak gitu. Anak-anak lebih paham. Jadi saya berharap dengan begitu nilainya itu bisa ini tercapai kompetensinya, Pak. Oh iya, wah. Saya rasa itu bagus tuh Pak. Nah, kalau Bapak berarti kalau kita udah yakin, Bapak udah yakin, sekarang coba Pak. Saya kira-kira apa yang bisa Bapak siapkan untuk bisa apa namanya mempersiapkan media Bapak tadi kira-kira. Nah, yang saya bisa siapkan mungkin bahan-bahan dan alatnya ya. Itu di sekolah sudah ada ya Pak. Bahan-bahan dan alatnya mungkin sudah banyak sih, di lingkungan juga sudah ada. Selain itu saya juga pernah ngikuti nih Pak pelatihannya. Walaupun saya belum begitu paham ini Pak. Saya mau belajar lagi lah dengan teman-teman yang sudah paham lah Pak. Ada teman yang sudah paham. Ya, jadi Bapak tadi ingin ini ya, mau ikut pelatihan, lalu bisa bertanya juga sama teman-teman yang udah berpengalaman, yang lebih paham, seperti itu. Kira-kira Pak, lalu ini Pak, apa yang bisa Bapak butuh lakukan untuk memastikan hal itu berjalan? Kira-kira apa? Jadi bisa kendala-kendala itu bisa Pak hadapi. Kira-kira apa kiat-kiat yang Bapak lakukan? Ya, gimana ya? Mungkin saya itu untuk kendala-kendalanya sih tidak begitu banyak kayaknya Pak. Karena mungkin karena kesibukan aja ya. Cuman saya mungkin bisa manajemen waktu untuk membuat media pembelajaran ini supaya lebih baik lagi gitu Pak. Oh iya, manajemen waktu ya ini Pak yang ingin Bapak asah ya supaya ini ya. Iya. Nah, lalu gini Pak, pokoknya Bapak ini, berarti harapan Bapak ini sebagai kriteria 1 sampai 10. Kira-kira target Bapak itu sampai angka berapa Pak? Level berapa? Nah, kira-kira level 9 lah Pak. Level 9 ya.
Kalau sekarang belum sampai ke situ ya Pak, ya, belum sampai level 9 ya. Oh, belum Pak. Kayaknya 6 aja susah Oh, Pak. Paling 5 lah. nah, Saya ini levelnya baru Pak. wah, nggak apa Pak. Saya yakin Bapak mampu tuh Pak. Nah, nah, tadi Pak, jadi ini Pak, apa kira-kira kan Bapak udah punya gambaran nih, jelas nih kan mau buat media diorama tadi. Nah, kira-kira kapan Bapak akan mulai action untuk melakukan apa namanya rencana Bapak tadi? Nah, secepatnya Pak, dalam 3 hari ini saya mau action Pak untuk membuatnya. Supaya nggak lama-lama lagi saya menerapkannya di kelas Pak. Karena Oh, kalau penerapannya lama itu nanti ya berlarut-larut nggak jadi nanti Pak, takutnya Pak. Seperti itu Pak. oh iya, bagus sih. Lebih cepat lebih baik ya Pak. Lalu Pak, Iya. nanti apa namanya siapa yang mungkin perlu bisa Bapak libatkan untuk melaksanakan rencana ini Pak? Nah, yang dilibatkan ya pertama pastinya kepala sekolah Pak. Karena saya akan merencanakan ini kan harus berkoordinasi juga dengan kepala sekolah. Setelah itu teman-teman sejawat Pak. Di sekolah itu kan ada teman sejawat. Mungkin mereka bisa mengobservasi kekurangan-kekurangan saya dalam pembuatan media dan juga pembelajarannya menggunakan media tersebut. Nah, itu kan bisa saya refleksikan juga dari diri saya. Berikutnya itu pastinya murid-murid saya, Pak. Karena kalau murid-murid saya ini eh, apa tidak membantu, ya pastinya tidak akan tercapai nih pembelajaran dengan media diorama 3 dimensi ini, Pak. Seperti itu, Pak. Oh iya, jadi kepala sekolah, rekan sejawat, dan terutama murid-murid Bapak sendiri ya gitu ini Bapak libatkan Iya, Pak. pastinya. Saya Oh pengennya iya, seperti itu, Pak. Karena oh kalau itu nggak berjalan nanti, Pak. iya. Pertama ini pentingnya dukungan dari kepala sekolah teman-teman tuh ya ini ya. Dan Iya, Pak. kita ini. Oh jadi itulah. Oh saya yakin Pak, semoga ini sukses ya Pak. Lalu sebelum kita ini Pak, saya ingin apa namanya? Kira-kira Bapak bisa menyimpulkan tidak apa dari sesi coaching kita kali ini Pak dari ini? Bisa Bapak simpulkan. Kesimpulannya bagaimana seperti ini? Ya, dari percakapan ini ya saya simpulkan ternyata solusinya ada ada sendiri ya, Pak ya. Oh iya. Iya Pak, saya bisa menggunakan media pembelajaran itu supaya pembelajarannya itu jadi lebih kontekstual. Selain itu, anak-anak juga akan lebih aktif dan juga pastinya nilainya juga akan lebih tinggi itu Pak kalau digunakan dengan tepat. Dan saya juga bisa minta bantuan teman sejawat dan murid-murid untuk menyiapkannya Pak, seperti itu Pak. Oh iya. Seperti itu ya Pak. Jadi ya saya harapkan ya Pak ini akan jadi komitmen Bapak nih ya. Kita ini benar-benar kita ini apa namanya melaksanakan apa yang udah kita rencanakan tadi. Lalu sekarang perasaan Bapak Pak gimana setelah mengikuti coaching ini Pak? Wah, perasaan saya lega sekarang Pak, sudah ada dapat solusi Pak untuk pembelajaran saya di kelas ini Pak. Terima kasih Nian Pak Juni. Saya sudah diberikan apa bercerita dengan Pak Juni sudah dapat solusi untuk pembelajaran saya nih Pak. Oh iya. Jadi semoga ini ya Pak ya. Saya doakan saya kasih semangat juga, saya dukung apa yang udah Bapak rencanakan tadi. Semoga dapat terlaksana sehingga Bapak bisa apa namanya meningkatkan hasil nilai IPA untuk di kelas Bapak. Oh iya Pak Jun, terima kasih Pak Jun. Kalau ini saya kabari nanti Pak Jun hasilnya gimana ini Pak Jun. Nggak sabar saya melakukan nih Pak Jun. Wah, bagus. Semangat, semangat ya Pak. Ya, Iya Pak, terima kasih Pak Jun. ya sama-sama. Baik, demikian tadi praktik coaching dari Pak Junaidi, sangat bagus sekali Pak. Sudah mengalir ya. Nah, kemudian berkaitan dengan praktek yang sudah dilakukan Pak Junaidi tadi sebagai coach. Nah, kemudian menurut Pak Junaidi, kira-kira nih apa yang sudah Pak Junaidi lakukan nih sebagai coach berkaitan dengan indikator penilaian tadi yang penilaian kompetensi coaching yang ingin dicapai tadi Pak Junaidi.
Oh, oh iya, baik Pak Andrian. Tadi ya, dan apa indikator ketercapaian tadi yang saya ingin terwujud tadi, ya saya udah mencoba ya Pak, mencoba supaya sesuai dengan alur ceritanya, mulai dari tujuan hingga aksi nyata, sehingga saya berharap tadi dengan saya berusaha belajar mengajukan pertanyaan berbobot, saya selalu berusaha mengajukan pertanyaan terbuka, lalu pertanyaannya juga itu diharapkan dapat menggali apa yang ada dalam diri coachnya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Junaidi. Jadi kalau mungkin dari Pak yang disampaikan Pak Junaidi ini saya bandingkan dengan beberapa catatan saya, ini sebenarnya juga sudah sinkron Pak, sudah sesuai. Jadi ketika Pak Junaidi tadi melakukan praktik coaching sebagai coach, itu untuk mengajukan pertanyaan berbobot, beberapa pertanyaan tadi yang sudah Pak Junaidi lontarkan atau sampaikan kepada Kuci, itu sudah berbentuk pertanyaan terbuka. Artinya Pak Junaidi tidak menggunakan kata mengapa, seperti itu. Kemudian juga beberapa pertanyaan juga itu membuat si Kuci termenung, kemudian menggali dan mengaitkan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian juga Pak Junaidi tadi sudah membantu si Kuci ini ketika menghadapi sebuah masalah, bukan Pak Junaidi memberikan solusi, tapi memandu ya, memandu si Kuci ini untuk menumbuhkan potensi yang sudah dimiliki, kemudian juga mengembangkan kompetensi yang sudah dimiliki sehingga dapat menyelesaikan apa menemukan jawaban dari permasalahan sendiri. Jadi itu merupakan eh, apa namanya pengaruh dari pertanyaan berbobot yang sudah disampaikan oleh Pak Junaidi. Jadi menurut saya untuk indikator mengajukan pertanyaan berbobot ini sudah terpenuhi dari praktik yang dilaksanakan Pak Junaidi. Nah selanjutnya Pak Junaidi eh, setelah percakapan atau praktik uji ini kira-kira nanti ada kompetensi apa lagi yang mungkin Pak Junaidi ingin kembangkan lebih lanjut? Oh, baik Pak Andrian. Jadi tadi saya sudah berusaha untuk mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot. Setelah ini pada coaching berikutnya itu keinginan saya yaitu ingin mengembangkan diri pada bagian Pak yang mendengarkan aktif. Jadi ketika saya menjadi coach, saya ingin melihat gestur saya atau fokus saya saat berkomunikasi dengan apa sudah sesuai atau belum. Kompetensi itu Pak yang ingin saya kembangkan. Oke, baik Pak Junaidi. Jadi semoga ketiga-tiganya nanti dapat bersinergi Pak, dikembangkan Pak ya. Oh iya, berarti saya. Oke. Baik, berarti demikianlah tadi kegiatan praktik coaching yang telah kita laksanakan bersama. Semoga kedepannya dapat kita perbaiki dan kembangkan lagi. Terima kasih. Oh iya, sama-sama ya Pak.